Kita lanjut lagi. Ini persamaan dari Laplacian-nya, dia turunan kedua. Turunan kedua itu simpelnya dia turunan pertama, kemudian diturunkan lagi menjadi turunan kedua. Jadi turunan pertama diturunkan lagi. Turunan pertama itu kan selisih antara nilai pikselnya dengan piksel tetangganya. Kalau turunan kedua, nilai dari turunan pertama itu dicari selisih dengan nilai turunan dari tetangganya. Kalau mau dituliskan secara sederhana seperti ini, fx plus 2,y kurang 2fx plus 1, y plus fx, y. Ini untuk sumbu x dan ini yang dibagi untuk sumbu y-nya. Kalau dilihat di ilustrasinya, ini adalah satu fungsi, ini menggambarkan konsep dari turunan pertama dan turunan kedua. Ini adalah digambarkan satu fungsi citra, di mana citranya dari rendah menuju tinggi dengan nilai yang berurutan. Kemudian dilakukan proses turunan pertama. Turunan pertama itu menyebabkan nilainya, grafiknya seperti ini. Kalau ini diperkerangkan, ini kan nilainya misalnya nilainya 0, diperkerangkan kan nilainya sama dengan 0 juga. Ini 0, kemudian naik sedikit-sedikit misalnya jadi 1, ini juga naik tentunya. Misalnya 1 dengan 0, 1 dengan 0, itu jadi naik. Jadi 1. Terus naik jadi misalnya jadi 3 di sini, 3 dengan 1 jadi naik jadi 2, naik lagi sampai di titik ini adalah titik puncaknya. Titik puncak itu nilainya hampir sama antara titik di sana, titik sana, nilainya sama dengan nilai puncaknya, Kemudian dia sampai ke sana. Jadi ini nilai di sini adalah nilai terbesar dari perubahan nilai piksel tetangga. Kemudian dia turun ke bawah menghasilkan sampai nilainya 0. Jadi dia kurvanya seperti ini. Kemudian kalau turunan kedua, ini turunan pertama diturunkan lagi menghasilkan seperti ini. Ini tadi ini yang di sini titik ini adalah titik tertinggi, perubahan tertinggi. Maka dia itu sampai ke titik puncaknya. Kemudian ini adalah titik di mana nilai tetangganya itu kita ambil nilai di sini dengan di sini itu kan nilainya sama ini sehingga nilainya kembali ke 0. Ini disebut dengan zero crossing. Kemudian sampai ke sini dapat puncaknya lagi. Puncak perubahannya di sini dengan nilai minus, kemudian sampai ke bawah sampai nilai kembali ke 0 lagi. Inilah deteksi dari turunan kedua. Ini sudah tadi. Kemudian ini persamaannya untuk turunan untuk deteksi tepi dengan persamaan Laplacian. Ini adalah bentuk konvolusi kernel yang bisa digunakan dengan proses konvolusi dengan citranya. Persamaannya seperti ini. Ada 4 minus fx kurang 1,y plus fx plus 1,y plus fx, y kurang 1 plus fx, y plus 1. Ini untuk sumbu x dan y. Kernel Laplacian yang lain yang bisa dituliskan adalah seperti ini. Kernel Laplacian. Ini contoh penggunaan operator Laplacian.
dengan proses filterisasi dengan Gaussian menggunakan citra grayscale. Oke, sekarang kita aplikasinya menggunakan MATLAB. Kita buka MATLAB-nya dulu. Kelihatan ini MATLAB-nya. Di MATLAB ini kita bisa buka demos-nya kalau ingin lihat keterangannya tentang deteksi tepi dengan menuliskan @g atau tepi. Ini ada banyak macam deteksi tepi yang ada di toolbox MATLAB-nya. Kita menggunakan toolbox saja biar lebih cepat prosesnya. Kalau kita menggunakan yang tadi yang secara manual itu agak panjang, waktunya tidak cukup. Kita pakai yang praktis saja menggunakan MATLAB-nya. Yang penting konsepnya sudah ditahu, konsep dari deteksi tepi. Misalnya kita mau deteksi tepi dengan model Robert. Ada Robert sini, Robert. Yang ada Sobel, Prewitt, ini Robert, ada Robert. Kita ambil citra yang ada seperti penguin, coba penguin. Sama dengan impact penguin. Kemudian penguin ini kita ubah ke grayscale, citra keabuan. RGB to gray, RGB to gray, figur 1, insal B. Kelihatan figur satunya? Tidak, Pak. Nggak kelihatan ya? Tidak, Pak. Oke, saya share screen. Ini kelihatan ya sekarang ya? Terlihat, Pak. Lihat, oke. Sekarang dilakukan proses deteksi tepi menggunakan operator Robert dulu, Robert. Citra Eki Robert. Robert. Tepi Robert. Robert. Eki B, Robert S. Kemudian panggil ke figur 2, instal Robert. Robert. Ini di sini menggunakan Robert. Kita lihat nilainya itu nilainya 0 dengan 1. Jadi setelah dia lakukan proses tadi, proses konvolusi, didapatkan satu perubahan nilai, kemudian perubahan nilai itu dilakukan proses thresholding, linearisasi.
dilakukan proses binarisasi. Jadi nilai yang tertinggi jadikan 1, nilai terendah jadikan 0. Ada nilai thresholding, sehingga ini citra dari deteksi tepi itu adalah citra biner. Kita lihat di sini akan kelihatan tepi-tepinya, posisinya di mana saja. Ini kelihatan dia di baris berapa, kolom ke berapa, itu tepinya ini ya, bernilai 1, indeksnya 1, itu adalah tepi dari objek penguin ini. Jadi setiap nilai 1 itu adalah tepinya. Dan kita tahu lokasinya di mana. Kita bisa tahu bentuk konturnya seperti apa. Kalau kita gunakan kontur seperti ini untuk pengenalan objek, itu bisa kita masukkan pada jaringan saraf tiruan. Mungkin ada yang sudah belajar jaringan saraf tiruan. Ini posisi-posisi pikselnya atau citra seperti ini bisa langsung dimasukkan dalam jaringan saraf tiruan. Dilatihkan untuk mengenali pola-pola objek. Pola-pola objeknya. Kalau jaringan saraf tiruan yang model propagation atau yang masih jadul-jadul ini bisa dipakai. Tapi kalau yang sekarang itu pengenalan objek sudah menggunakan deep learning, langsung citranya saja langsung dimasukkan. Sudah bisa mengenali objeknya. Oke, kemudian kita coba lagi pakai operator Sobel. Sobel. Figur 3 install Sobel. Sobel sepertinya lebih bagus dibandingkan Robert. Sama saja ya, sama saja. Cuma titiknya ini agak banyak kalau di Robert. Sobel ini ada ini kurang. Kemudian lagi pakai Prewit. Biasanya kalau pakai MATLAB itu saya lepaskan saja itu, jadi ini bisa kelihatan figurnya. Saya lepaskan dari menu MATLAB masternya dengan klik ini. Ini dikembalikan lagi ke MATLAB main programnya MATLAB. Kemudian saya bisa buka, ini demosnya. Sobel itu kita bisa pakai threshold. Di Robert juga bisa pakai threshold. Bisa juga di Robert itu kita bisa pakai threshold juga. Ini ada thresholdnya. Coba dites Robert pakai threshold. Thresholdnya misalnya karena dia citra biner, dia melakukan proses deteksi tepi sekaligus mengubah menjadi citra biner. Kalau kita kasih nilai thresholdnya 0,2 untuk citra tepinya, kita bisa lihat hasilnya seperti apa. Jauh berbeda. Kalau dikasih 0,1, misal, ini lebih banyak ininya, garisnya. Kalau kita kasih tinggi 0,8, tunjukkan, ini malah tidak ada garisnya, tidak ada yang dideteksi. Kemudian kalau dikasih nilai 0,5,
seperti itu. 0,2. Kemudian dicoba, kita pakai coba Prewit. Tepi dari Prewit. Prewit. Tepi. B, Prewit. Pakai Vigo 4. Prewit nih. Apa bedanya? Mirip-mirip. Kemudian pakai ini ada yang log tadi logaritmik. Yang kompas juga ada ini. Coba kita pakai yang log. Tapi log. Log begini lebih kelihatan kontur-kontur gambar-gambarnya lebih jelas tepi-tepinya kalau pakai log. Coba kalau kita pakai zero cross. Zero cross ini pakai threshold. Kalau langsung bisa nggak bisa langsung. Figur 6 tinggal T0. T0. Sama dengan log. Kalau pakai Kenny ini yang terkenal, ini yang bagus. Ini. Biar kelihatan. Fotonya bisa dibuat seperti ini juga. Buat seperti ini. Oke. Ini zero cross dan ini itu lebih kelihatan jelas tepi-tepinya, lebih objeknya kelihatan dengan baik. Ini. Kalau zero masih kurang lengkap. Kalau ini lengkap bagus ini.
Oke, itu saja materinya yang saya bisa bagikan. Berikutnya, kalau ada yang mau bertanya, bisa langsung tanyakan. Saya persilahkan.